Oh my gosh, I have to turn the water on. What the heck? What? What the heck? Did you? How the water just like made water? The thing made water noise. Kayak ada sesuatu yang terbanting gitu. Aduh. Takut. Halo guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku, Sheryl Antoinette. Dan hari ini aku akan kasih kalian video-video yang lebih serem daripada video-video biasanya, yaitu tentang Bloody Mary. Mungkin beberapa dari kalian ada yang udah tahu Bloody Mary itu apa, ada yang belum tahu Bloody Mary itu apa. Jadi sebenarnya Bloody Mary itu merupakan legenda yang terkenal banget di Amerika Serikat, dimana dia itu dibilangnya tuh kayak penghuni di dalam kaca. Nah, Bloody Mary itu banyak banget versinya, tapi versi yang paling banyak orang percaya Bloody Mary itu adalah ratu asal Inggris. Dimana saat ratu itu berkuasa, dia itu kejam banget dan akhirnya karena kekejamannya dia terperangkap dalam cermin. Sehingga legenda itu sering banget disebut Bloody Mary, si penunggu cermin. Dan setelah mitos itu berkembang, banyak banget memang yang percaya dengan keberadaan dari Bloody Mary ini. Bahkan banyak yang bilang kalau misalkan kita lihat ke kaca, terus kita matiin lampu, terus kita bilang Bloody Mary, Bloody Mary, aduh aku takut. Ya pokoknya sampai 3 kali gitu, itu nanti akan si Mary-nya itu akan datengin kamu. Tapi bisa juga kayak kalau kamu muterin badan sambil kamu Bloody Mary, Bloody Mary, dan Bloody Mary, nanti dia akan datang dan kasih kayak sesuatu petunjuk kalau memang dia ada di sini. Nah, biasanya mereka yang main Bloody Mary ini juga menambahkan lilin di depannya gitu. Nah, lilinnya itu biasa kayak sebagai simbol untuk memanggil si Mary tersebut. Oke, itu aja background mengenai Bloody Mary. Kita langsung aja ke video-video seram tentang orang-orang yang telah men-challenge dirinya sendiri untuk bermain Bloody Mary Challenge. Oke, di sini ada 2 orang laki-laki yang bernama Jeff dan Chris, dan dia itu lagi coba untuk bermain Bloody Mary. Tapi mereka berdua kepisah gitu, dan biasa mereka tuh mainnya di toilet gitu kan. Jadi si Jeff ini yang ada di dalam toilet, nah si Chris itu di luar toilet untuk kayak memastikan keadaan tuh nanti nggak akan ada apa-apa. Jadi si Chris ini memanggil Bloody Mary ini benar-benar sendirian, dan dia mengikuti ritual Bloody Mary seperti biasa. Dia sebut Bloody Mary sebanyak 3 kali. Okay. Oh man, that's kind of creepy. Come on, man, you gotta. Can you please be in here? No. Please. Dan rupanya tuh nggak ada apa-apa, nggak terjadi apa-apa sama sekali. Sampai akhirnya mungkin si Jeff ini merasa udah nggak ada apa-apa, udah santai aja dia keluar toilet. Tapi tiba-tiba Chris yang lihat Jeff keluar toilet, Chris langsung teriak karena ternyata di belakang Jeff itu kayak ada satu sosok besar banget ngikutin Jeff. To leave, that's when Jeff sees something. I'm serious. I seen something. Did you get that on camera? I don't know. You freaking scared the Woman in there. Dan banyak banget yang komen di video ini tuh banyak yang bilang kalau bener kayaknya di belakangnya ada sesuatu. Tapi kalau aku sih nggak terlalu bisa ngeliat ya. Kalau menurut kalian bisa lihat atau enggak? Dan by the way, for your information, ini itu dia kayak bikin tanggal 13 di hari Jumat. Jadi Friday the 13th, dimana tanggal itu adalah tanggal-tanggal yang orang-orang luar percaya kalau itu adalah waktunya setan itu keluar dari rumah-rumah mereka. Oke, kita masuk ke cerita yang kedua. Di sini kayak ada anak kecil, kayak berdua gitu. Jadi dia sama kakaknya, sama-sama anak kecil. Tapi kakaknya ini ingin main Bloody Mary dengan tujuan untuk meyakinkan adiknya kalau Bloody Mary itu nggak ada. Bloody Mary itu cuma cerita karangan. Jadi ayo kita main, kita buktikan kalau misalkan ini tuh cuman kayak alah cuman kibulan doang gitu. Nah, akhirnya di dalam kegelapan 2 anak ini benar-benar berani banget dia main Bloody Mary. Terus udah dia nyalain lampunya dan ternyata aman-aman aja. Nah, terus si kakak bilang gini kan, kayak aman kan, ternyata ini semua tuh nggak beneran gitu. Tapi tiba-tiba di belakang dia kan ada pintu, tiba-tiba ada yang kayak ngegebrak gitu pintunya. Itu sih serem banget sih. See, it's all over. See, that's gonna happen. Tapi itu nggak tahu juga itu sosok dari Bloody Mary atau mungkin emaknya ayo keluar dari kamar mandi, kan nggak tahu ya karena videonya cuman sampai situ aja. Oke, video selanjutnya dari seorang YouTuber bernama DXK5. Nah, dimana YouTuber ini benar-benar kayak nggak percaya gitu dengan keberadaan si Bloody Mary ini. Jadi dia tuh kayak nge-YouTube sambil kayak nantang-nantang gitu. Nah, terus dia manggil Bloody Mary, dia kayak udah gelapin ruangannya, terus dia juga udah pakai lilin, tapi dia manggil-manggil Bloody Mary, tapi si Bloody Mary tuh nggak datang-datang gitu. Makanya dia udah yakin banget kalau misalkan ini tuh kayak sosok Bloody Mary tuh nggak ada gitu, kayak cuman
bohongan aja. Tapi tiba-tiba setelah permainan udah selesai, dia udah males, dia tiup lah lilinnya. Tapi lilinnya tiap dia tiup beneran kayak hampir ketiup gitu, tapi nyala lagi. Terus dia tiup, nyala lagi. Dia tiup, nyala lagi. In a potentially paranormal way, Maybe without the candle. Wow, I tried to blow the candle out and it came back on. Let's try it again. Wow, that's actually spooky. I can't blow the candle out. Now this is getting interesting. This I like. Let's go. Tapi aku juga bingung sih, apakah itu lilin-lilin yang tahu kan kalian yang ditiup bisa nyala lagi, atau itu settingan dia doang, atau bener-bener memang ada sosok Bloody Mary di situ yang tidak mengizinkan dia menyelesaikan permainan atau challenge dari Bloody Mary. Nah, say something. I blew your candle out. I seen you kept trying to put the candle back up. It's lit. Oke, kisah yang keempat ini ada seorang gadis yang bernama Brianna, di mana dia itu mencoba untuk main Bloody Mary sama ayahnya. Nah, sebelum challenge-nya dimulai aja, dia main di kamar mandi. Itu tuh kayak udah banyak kejadian-kejadian aneh. Kayaknya sih mereka nggak terlalu jelasnya ngejelasinnya apa, tapi kayaknya tuh kerannya kayak udah nyala sendiri seperti itu. Tapi mereka tetap aja melanjutkan permainannya. Nah, yang pertama dia itu pakai lilin, dia ngucapin Bloody Mary, Bloody Mary, dan Bloody Mary. Oh my gosh, I have to turn the water on. What the heck? What? What the heck? Did you? How the water just like made water? The thing made water noise. Right when I said that. Dan dia itu sambil berputar. Dan setelah dia selesai ngucapin Bloody Mary-nya itu, tiba-tiba tuh kayak ada di jauh sana itu tuh ada kayak kebanting gitu loh. Kayak bener-bener kayak ada sesuatu yang terbanting gitu. Takut. Nggak ada apa-apa. Oke, kita lanjut. Jadi tiba-tiba saat dia kayak udah Oke, jadi tiba-tiba saat dia kayak udah selesai ngomong si Bloody Mary-nya itu, nah tiba-tiba kayak ada barang yang kebanting gitu, kayak brak gitu. Dan banyak juga yang bilang kalau misalkan mereka nggak hanya mendengar suara gebrak aja, tapi mereka juga mendengar suara jeritan. Brianna lights a candle, turns on the sink, spins around 3 times while saying Bloody Mary, and then this happens. They hear a loud crash. Tapi nggak puas sampai di situ aja, meski dia sama ayahnya tuh udah ketakutan banget, tapi dia coba ngulang lagi peristiwa itu, tapi nggak pakai lilin. Jadi suasananya tuh benar-benar gelap. Dia muter-muter sambil mengucapkan kata Bloody Mary tersebut. Terus tiba-tiba Brianna ngeliat ke cermin dan dia langsung kaget ketakutan dan langsung keluar kamar mandi. Mary one more time in the darkness, this time without candles. She is startled by something and says that she can see Bloody Mary, but her dad messes up and doesn't catch it on camera. All we get to see is her frightened reaction as she sprints out of the room and leans against the wall in fear. Banyak yang pikir kalau misalkan mungkin aja si Brianna tuh acting doang, tapi kalau menurut aku ngelihat dari dia kagetnya itu tuh nggak kayak acting sama sekali, dan dia benar-benar ketakutan itu karena dia melihat sosok si Bloody Mary-nya itu di cermin. Oh, kalian ada yang bisa ngelihat nggak? Soalnya banyak komen-komen yang bilang iya deh kayaknya ada sosok deh di cermin itu, tapi nggak terlalu kelihatan. Oke, di sini ada seorang YouTuber yang bernama Guava Juice, di mana mereka mencoba untuk bermain Bloody Mary ini di cermin kamar mandinya mereka. Nah, salah satu dari mereka itu bilang kalau misalkan rumahnya itu memang udah serem gitu, sering banget ada suara ketukan aneh, makanya dia itu mencoba untuk Bloody Mary itu bisa membantu, jangan-jangan justru kayak dia merasa Mary itu bisa membuat hantu itu pergi dari rumahnya, tapi ternyata inilah yang terjadi. Bloody Mary. Bloody Mary. Oh my God. Bloody Mary. Oh. Okay. Now we wait. It doesn't take long before Bloody Mary announces her presence. You hear that? Yeah, I heard that. It came from upstairs. If you're here, give us a. Whoa. Awalnya mereka melakukan ritual dengan menyalakan lilin seperti biasa di depan cermin dan seperti biasa juga memanggil Bloody Mary. Tapi tiba-tiba lilin yang mereka yang ada di depan mereka itu langsung bergeser gitu dan bunyinya kayak kenceng banget gitu. Di situ mereka benar-benar ketakutan dan dia langsung berusaha untuk nyalain lampu kamar mandi, tapi tiba-tiba listriknya tuh kayak padam, atau nggak tahu bagian kamar mandi doang yang padam atau gimana, itu benar-benar mati gitu. Jadi nggak bisa nyala juga. Terus dia berusaha buka pintu untuk keluar, nggak bisa dong, kayak kunci gitu. Itu aku jadi mereka sih benar-benar udah ketakutan banget ya. And they're ready to leave, but much to their dismay, they find that the lights no longer work
and the door itself is mysteriously stuck Tapi tiba-tiba mereka tetap usaha-usaha terus dan akhirnya pintunya bisa kebuka. Tapi saat mereka buka pintu, terus tiba-tiba pintu yang di seberang kamar mandi dia tuh kayak ketutup, seolah-olah Bloody Mary itu udah ada di situ dan sudah menguasai rumah mereka. But their door problems aren't over yet, as the door across from them glides shut on its own. Apparently, Mary is now on the loose in their home. Akhirnya karena ketakutan banget mereka berusaha untuk kembali ke kamar mandi itu, melakukan ritualnya lagi untuk meminta si Bloody Mary itu meninggalkan rumah mereka karena mereka benar-benar udah ketakutan banget. Tapi tak lama setelahnya itu tuh kayak temennya itu merasa kayak kok punggungnya kayak ada yang nyakar gitu, terus dia berasa udah sakit banget nih, terus dia buka dong bajunya dia. Tahu nggak, itu benar-benar kayak ada cakaran kuku kayak seret gitu di punggungnya dia. Nggak tahu itu sosok siapa, nggak tahu itu sebenarnya sosok yang ada di rumah dia atau itu memang sosok dari si Bloody Mary-nya. Ask Bloody Mary to leave, and then Guava Juice feels something tearing at his back. He takes off his shirt and finds 6 claw marks. No one really knows exactly what to do next or how to react. Aduh, entah kenapa ya, aku tuh ngomongin itu, katanya kan ngomong itu 3 kali bisa datang. Terus aku ngomong itu udah berkali-kali dan sekarang aku merinding terus gitu. Biasa aku ngomongin horor nggak semerinding ini, apalagi ini belum malam. Cuman oke, kita lanjutin aja. Oke, kisah selanjutnya ini dari seorang anak. Jadi dia itu 2 orang gitu, kayaknya kakak adik deh dia. Dia itu mencoba untuk main Bloody Mary. Dan mereka itu ekspresinya kayak awalnya kayak masing-masing nggak percaya. Terus tiba-tiba tuh kayak ada suara di sebelah kanannya dia kayak jetlak gitu. Terus mereka kayak udah ketakutan gitu, tapi yang satu tuh masih ya udah masih senyum gitu. That Nothing happened. Disappointing, right? they are talking about trying it again during the night when something interrupts their thoughts. That's weird. Sampai tiba-tiba mereka lihat kayak lampunya mereka tuh jadi ada tali gitu dan goyang-goyang gitu, benar-benar goyang. Di situ mereka udah ketakutan banget dan akhirnya menghentikan permainan ini dan langsung video juga terhenti, jadi nggak tahu kelanjutannya gimana. The light. Almost as if someone had brushed past it, it's just the 2 of them and the door is locked. They quickly end the video, no doubt feeling very uncertain about what they've just done. Selanjutnya kita ini tambah serem lagi ya. Ini adalah seorang wanita yang mencoba untuk main Bloody Mary. Dia itu lebih simpel ya, lampunya cuma dimatiin doang, tapi dia tetap meletakkan lilin di depan. Tapi dia ya udah nggak yang kayak rame-rame atau gimana. Terus dia udah berputar 3 kali sambil mengatakan si Bloody Mary-nya itu. Tapi dia mengatakannya tuh kayak muter baru Bloody Mary, muter baru Bloody Mary, nggak yang kayak kalau orang-orang tuh sambil muter sambil ngomong Bloody Mary-nya. Pokoknya caranya sedikit lebih simpel dan lebih beda lah daripada biasanya. Nah, terus dia tiba-tiba udah memperhatikan cermin aja. Aduh, aku sih takut ya ngeliat muka aku sendiri aja kalau misalnya udah kayak gitu, takut dia perhatiin. Terus tahu nggak, mukanya dia yang di cermin itu tambah lama tuh kayak bukan diri dia dan berubah menjadi kotor. Tiba-tiba kayak ada bayangan putih gitu di mukanya dia dan dia benar-benar langsung kabur. Kalau kalian jadi dia, apa yang kalian lakuin? Kalian komen di bawah ini. 3 times and then saying Bloody Mary. She says Bloody Mary once after each spin. This is the end result. Oke, video selanjutnya ini juga serem banget. Ini dari seorang pria yang menyebut Bloody Mary sebanyak 3 kali seperti biasa, tapi dia itu mulai mengejek dan kayak main-main gitu loh. Nah, nggak lama setelah itu tiba-tiba kayak ada yang mukul laci wastafelnya dia kayak gitu. Are you real Bloody Mary? Or are you just a joke? Did y'all just hear that? Tapi dia masih belum yakin itu tuh suara apa, masih nggak yakin kalau itu adalah si Bloody Mary. Tapi tiba-tiba lacinya itu kebuka sendiri dan juga lemarinya dia di bawah wastafel itu benar-benar kebuka ketutup, itu benar-benar serem banget kan. Do that. What's going on here? Nah di situ yang tadi dia ngejek-ngejek, yang tadi dia kayak nggak percaya, dia udah mulai ketakutan dan mulai mau meninggalkan kamar mandi dia. Tapi sayangnya si Bloody Mary sepertinya tidak mengizinkan, jadi dia itu pintunya benar-benar nggak bisa dibuka seperti yang video yang sebelumnya. Goes to grab the door and finds that it won't budge.
He puts his hands on top of his head now, obviously distressed. Di situ dia benar-benar udah mulai tertekan, udah mulai kayak stres, kayak gimana ya aku akan mati atau gimana gitu kayaknya menurut dia ya. Sampai akhirnya dia mencoba untuk membuka pintu lagi dan meloloskan diri dia. Makanya guys, kalian jangan coba-coba deh main kayak gini-gini. Menurut aku ini benar-benar serem banget dan gak worth it untuk dicoba. Oke, video ini dari seorang anak kecil kayak masih remaja gitu lah, namanya Sean. Dia itu mencoba untuk memanggil Bloody Mary. Nah awalnya itu dia memanggil Bloody Mary dengan lampunya nyala, tapi nggak terjadi apa-apa. Terus ya udah deh dia coba matiin lampu, kayaknya bisa nih terjadi apa-apa nih. Terus ya udah dia manggil nama Bloody Mary setelah lampunya udah mati di kamar mandi dia sendiri. Nah terus pas dia nyalain lampunya, tiba-tiba ada sosok wanita di belakang. Itu benar-benar kayak Kunti. Mungkin kalau di sana bukan Kunti ya, aku nggak ngerti sih itu apa. Pokoknya benar-benar serem banget, kayak Sadako, kayak Kunti, kayak gitulah. Name 3 more times, and this is what he sees. God! The hunched over figure behind him gives him a startle, and Sean turns out the lights just to make the terrifying scene go away. Terus dia tiba-tiba langsung menyalakan lampunya. Nah terus tiba-tiba dia langsung mematikannya lagi, karena kalau dinyalain kan ada Kunti ya, dia jadi takut langsung matiin lagi. Terus dia langsung kabur dari kamar mandi itu. And then it suddenly releases. He retreats into the main area of his house and the video ends. Tapi kalau menurut aku sih, kalau kalian lihat itu bisa aja itu adalah kakaknya si Sean, karena terlalu jelas ya, kayak bener-bener kayak orang gitu, kayak orang rambutnya dikedepanin semua gitu. Kalau menurut kalian itu asli atau enggak, kalian komen. Nah selanjutnya ini adalah sosok seorang kayak YouTuber juga bernama Nick. Dia itu main Bloody Mary, tapi di sini dia itu memang nggak percaya sama Bloody Mary, makanya dia pengen kayak menye-menye gitu lah, kayak ngejek-ngejek kalau Bloody Mary itu memang nggak ada gitu. Dan dia pingin membuktikan sendiri kalau misalnya kayak gitu-gituan tuh ternyata halusinasi aja. Terus dia mulai mematikan lampu dan menyebutkan nama dari Bloody Mary itu. Dan saat dia menyalakan lampu, hampir mirip sama video sebelumnya, inilah yang terjadi. Bloody Mary. Bloody Mary. See guys, like I said. Jadi tiba-tiba benar-benar kayak ada cewek rambut panjang yang nutupin mukanya dengan rambutnya semua dan kayak pingin ngejangkau si Nick. Kalau menurut kalian apakah ini settingan atau beneran, kalian komen ya. So, nggak berasa itu udah video yang terakhir. Kalau kalian suka tentang Bloody Mary ini, soalnya banyak banget memang kisah-kisah yang serem tentang Bloody Mary ini, kalian komen di bawah supaya aku bisa bikinin lagi buat kalian semua. So, sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya ya. Kalau kalian mau request lagi aku bikin video apa, kalian bisa follow Instagram aku ke @sherantoynet dan kalian DM aku supaya aku bisa bikinin buat kalian semua. So thank you so much sudah nonton sampai habis. Sampai jumpa.